called Savior. Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come, 'cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, you are my best friend, you will always be, and nothing will ever change that. And nothing will ever change that. 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 Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for
Good morning everyone. Kata semangat minggu ini untuk beribadah. Nah, adik-adik, coba siapa yang semangat juga hari ini? Kalau yang sudah semangat, boleh tulis kata siap di kolom chat ya. A few moments later. Wah, sudah siap semua. Vicky juga sudah siap, Kak. Hebat. Yuk kita semua berdoa dan kita akan memulai ibadah minggu ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu untuk hari Minggu ini. Terima kasih kalau kami sudah boleh berkumpul lagi di tempat ini. Tuhan, kiranya Kau yang memimpin kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nantinya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Dan setelah itu kita akan memuji Tuhan bersama ya. Aku diampuni untuk mengampuni. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a
searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Ziki, ingat nggak kita masih belajar tentang apa minggu ini? Ayo. Oh, masih tentang doa Bapa kami, Kak. Kan belum selesai. Ya Ziki, benar. Kita akan melanjutkan bagian dari doa Bapa kami. Sudah siapkan catatannya? Sudah dong, Kak. Yuk teman-teman, kita akan belajar bersama ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak Iti senang sekali berjumpa dengan kalian semuanya. Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan firman yang akan hamba-Mu ini sampaikan. Biarlah firman yang akan hamba-Mu ini sampaikan, anak-anak atau adik-adik di tempat ini bisa mengerti Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dari dalamnya. Berkati ya Tuhan, urapi Tuhan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadikan kami semakin kuat, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Ini doa kami ya Bapa yang aku serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Allahku. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama dengan adik-adik semuanya ya. Adik-adik, hari ini kita mau pelajarin bagian yang sangat penting dari doa Bapa kami. Ya, sebelumnya kita mengetahui apa itu, mari kita mengulang doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak kita pada minggu-minggu yang lalu, yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Yuk, kita mau mengulang kembali ya. Dikatakan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Oke adik-adik, sampai situ ya kemarin ya. Hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran doa Bapa kami. Tapi sebelumnya kita harus membuka surat yang sudah disampaikan ke Kakak Yeti. Apa isinya? Kita sama-sama membacanya ya. Isinya adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah isi surat yang diberikan sama Kakak Yeti. Dan ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Adik-adik, yang pertama kita mau belajar mengenai ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Adik-adik, kita itu harus loh mengakui segala dosa-dosa kita. Kak, dosa-dosa kita itu apa aja sih? Kakak itu kasih contoh nih. Salah satu dosa kita adalah, kakak itu ada bawa gambar nih tentang berbohong. Ya, pernah nggak kalian melakukan ini? Satu hari atau pernah kalian mengalami tiba-tiba barang mama kalian pecah atau vas bunga ataupun kaca ataupun figura yang ada di rumah kalian pecah. Padahal itu barang kesayangan dari mama kalian. Kemudian kalian berpikir, kalau aku mengaku pasti aku dimarahin. Tapi kalau aku nggak mengaku pasti aku nggak dimarahin. Mulai mereka-reka yang namanya kebohongan. Ya, kalian mulai berpikir, kalian mulai bimbang, bohong nggak ya? Kalau bohong aman, nggak dimarahi. Tapi kalau nggak bohong, habis nggak dimarahin, pasti dihukum. Itu salah satu contoh dari dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin juga ada dosa-dosa yang lain yang pernah kita lakukan. Selain berbohong, mencuri, mengambil milik orang yang bukan hak kita ambil. Kemudian ada juga yang berkata, Kakak Yeti, saya nggak pernah melakukan semuanya itu. Saya nggak pernah berbohong, saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Tapi adik-adik, di dalam kitab Roma, ya, kalau kalian baca kitab Roma dikatakan demikian. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan karena setiap orang telah berbuat dosa. Karena setiap orang telah berbuat dosa. Berarti tidak terkecuali Kakak Yeti juga adalah orang berdosa. Jadi semua orang di muka bumi ini sudah berdosa. Ya, sudah melakukan dosa. Karena firman Tuhan mengatakan karena setiap orang telah berbuat dosa. Dan dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jauh dari siapa? Ya, dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kudus. Bapa kita adalah Bapa yang kudus, Bapa yang tidak suka akan dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Tuhan kembali? Kita mulai berusaha, adik-adik, tidak melakukan dosa. Tetapi yang terjadi adalah kita selalu jatuh di dalam dosa. Tidak ingin melakukan hal-hal yang jahat, tetapi yang seringkali kita lakukan adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Kakak Yeti, gimana dong caranya supaya saya bisa menjadi orang yang kudus dan tidak melakukan dosa lagi? Ada satu cara, yaitu lewat Tuhan Yesus, ya. Bapa di surga telah memberikan seorang putranya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita dibersihkan. Yang tadinya kita tidak kudus sekarang menjadi kudus.
Lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian ingin menjadi anak-anak yang tidak berdosa lagi, diampuni segala dosa-dosanya, kalian harus datang kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya satu-satunya yang bisa kita lakukan, dan jalan keluar kita dari dosa adalah lewat Tuhan Yesus. Lewat yang lain bisa nggak Kak Yeti? Nggak bisa, hanya lewat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang bisa memberikan pengampunan, memberikan kekudusan, sehingga kita bisa kembali lagi kepada Bapa. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kita mau buka lagi Alkitab kita dari kitab Yohanes. Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, kakak itu sudah tuliskan di sini buat adik-adik. Dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, lewat Tuhan Yesus, lewat pengakuan kita kepada Tuhan, maka segala dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, dan segala kenakalan kita, kejahatan kita, hal-hal yang gak baik dalam hidup kita bisa dan diampuni oleh Tuhan Yesus. Kemudian kita mau belajar lagi bagian yang kedua. Tadi kita sudah belajar mengenai dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, sudah terjawab ya. Sekarang bagian kedua ya. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Pada suatu hari, sini kakak itu ada gambar. Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus. Ya, bertemu dengan Petrus. Si Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku nggak suka sama orang, lalu aku ingin mengampuni orang itu, berapa kali aku harus mengampuni orang itu? Apakah aku mengampuni orang itu 7 kali? Lalu Tuhan berkata demikian, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Wah, banyak ya. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, kamu harus bisa belajar mengampuni orang seperti mana aku mengampuni kamu. Kalau aku mengampuni kamu tanpa syarat, berarti kamu harus mengampuni orang yang melakukan kejahatan yang mungkin membuat kamu sakit hati, membuat kamu tidak suka. Kamu harus bisa mengampuninya seperti mana aku telah mengampuni kamu. Adik-adik, ada firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-14 berkata demikian. Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang atau temanmu atau siapapun, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi hari ini kita sudah belajar ya, bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, pertama tadi kita belajar yaitu supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara kita datang kepada Tuhan Yesus. Kedua, yaitu supaya kita bisa mengampuni orang lain tanpa syarat. 70 kali 7, sangat banyak. Kalian harus bisa mengampuni orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kalian. Kakak Yeti, ada loh orang yang ngebully aku sampai hari ini. Kalau ada anak-anak seperti itu, adik-adik bisa memberitahukan kepada orang dewasa, kepada guru kalian, kepada orang tua kalian, atau kepada guru-guru di Eroket, supaya kami bisa bertindak kepada orang-orang yang sudah melakukan hal yang tidak baik terhadap kalian. Ya, ada jalan keluarnya.
Tapi kalian tidak perlu membenci orang-orang seperti itu. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kakak Yeti berharap kalian adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang memiliki kasih yang luar biasa. Yang memiliki cinta kepada Tuhan Yesus dengan luar biasa. Memiliki kasih dengan cara mengampuni 70 kali 7. Kita mengampuni orang lain tanpa syarat. Oke? Yuk kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkati firman yang sudah hamba-Mu ini sampaikan. Biarlah firman ini Tuhan menjadikan anak-anakku menjadi anak-anak yang hebat, yang kuat, yang hidup di dalam Engkau, yang tidak melakukan dosa Tuhan, yang bisa hidup di dalam kekudusan di dalam Engkau. Dan mereka juga terus belajar Tuhan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, belajar mengampuni orang yang sudah bersalah kepada mereka. Ini doa kami ya Bapa yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Allahku. Amin. Puji nama Tuhan. Kakak Iti berharap kalian masih terus menghafalkan doa Bapa kami ya. Agar kalian terus kuat dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Shalom. Memang sulit ya untuk mengampuni orang yang berbuat salah dengan kita, tapi Ziki mau deh belajar mengampuni karena kesalahan Ziki sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Iya Ziki, kita harus mengampuni orang lain juga. Nah, kita akan belajar lagi di home ya hari Rabu jam 5 sore. Adik-adik jangan lupa ikut ya. Kalau gitu sekarang Ziki tutup ibadah kita hari ini ya dengan doa. Dan setelah itu kita akan fellowship bersama di Zoom. Oke Kak, ayo teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah bersama via online. Berkatilah kakak yang telah pengajar kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Stay safe ya semuanya ya. Happy Sunday dan God bless you all.